Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Apa kabar nih? Sehat? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya ya. Amin. Sebelum kita masuk ke materi pertemuan kita minggu ini, saya pengen tanya, materi pertemuan kita sebelumnya apa? Termodinamika 1 dan termodinamika 2. Oke. Di pertemuan kita minggu ini kita akan membahas materi tentang kelistrikan magnet ya. Langsung aja terkait materi ini terdapat suatu induksi elektromagnetik di mana arus listrik merupakan sumber lain untuk medan magnet. Nah, fenomena ini pertama kali ditemukan oleh Bapak Hans Christian Ørsted pada tahun 1777 sampai dengan 1851. Sebuah penemuan penting yang menyatakan bahwa arus listrik menghasilkan efek magnetik atau medan magnet, yang dimana magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut dengan elektromagnetik ya, yang dimana magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut dengan elektromagnetik. Oke, paham? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, terdapat aturan tangan kanan. Untuk menentukan arah medan magnetik, maka dapat digunakan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan. Seperti pada gambar, bisa kita lihat, ibu jari menunjukkan arah arus listrik I, sedangkan arah lipatan jari menunjukkan arah medan magnet. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik dan arah lipatan jari menunjukkan arah medan magnet. Oke, lanjut ya. Nah, di dalam kelistrikan magnet ini terdapat hukum Biot-Savart, ya, yaitu besar induksi magnetik di suatu titik di sekitar elemen arus sebanding dengan panjang elemen arus, besar kuat arus, sinus sudut yang diapit arah arus dengan jaraknya sampai titik tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Secara matematis dirumuskan dengan dB sama dengan mu 0/4V IDL sin theta per R kuadrat. Ya. Nah, dalam bentuk vektor persamaan tersebut dapat ditulis menjadi dB sama dengan mu 0/4V kali I per R kuadrat dikali DL dikali R topi. Ya. dB merupakan perubahan medan magnet dalam Tesla, kemudian mu 0 merupakan permeabilitas ruang hampa, kemudian I merupakan kuat arus listrik, kemudian DL merupakan perubahan elemen panjang, kemudian theta merupakan sudut antara elemen berarus dan jarak ke titik yang ditentukan besar medan magnetnya, kemudian R merupakan jarak titik P ke elemen panjang. Oke, kita lanjut. Nah, masuk kita ke contoh soalnya. Terdapat seutas kawat tembaga dengan panjang 1 cm dialiri arus listrik sebesar 125 ampere. Berapakah perubahan medan magnetik di sebuah titik yang berjarak 1,2 meter dari kawat
jika titik itu adalah titik P yang arahnya tegak lurus dengan elemen kawat. Nah, kita ketahui mu nolnya dengan konstanta 4V dikali 10 pangkat min 7 WB per AM, kemudian delta L-nya 10 pangkat min 2 meter, R-nya sama dengan 1,2 meter, L-nya, I-nya, L-nya 125 ampere, maka yang ditanyakan adalah delta B-nya. Sehingga dengan rumus delta B sama dengan mu 0 per 4V dikali L dikali delta L sin theta per R kuadrat, dengan angka-angka yang diketahui menghasilkan perubahan medan magnetik di titik P sebesar 86,8 dikali 10 pangkat min 9 Tesla. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet B. Secara matematik rumusnya sama dengan F sama dengan I dikali B. Nah, besar gaya Lorentz dirumuskan dengan FL sama dengan I kali B sin theta. Atau F sama dengan I dikali L dikali B sin theta. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah kawat lurus berarus listrik sebesar 4 ampere berada dalam medan magnet sebesar 0,5 T yang arahnya tegak lurus terhadap arus. Jika gaya Lorentz yang bekerja pada kawat sebesar 4 N, maka panjang kawat adalah, nah diketahui I-nya adalah 4 ampere, B-nya 0,5 T, F-nya 4 N, Theta-nya 90, dan yang ditanya adalah L-nya. Maka dengan rumus F sama dengan ILB sin theta, sehingga L sama dengan F dibagi dengan IB sin 90. Sehingga dengan angka yang diketahui, L-nya atau panjang kawatnya adalah sebesar 2 meter. Ya. Oke. Sekarang kita masuk hukum yang ketiga, hukum Faraday. Apabila terjadi perubahan flux dalam suatu solenoida, maka akan dihasilkan gaya gerak listrik yang sebanding dengan laju perubahan flux. Dirumuskan dengan eta induksi sama dengan min N delta theta per delta T. Ya. Dengan keterangan eta sama dengan GGL induksi, N sama dengan banyaknya lilitan kumparan, delta theta merupakan perubahan flux magnetik, dan delta T merupakan selang waktu. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soalnya. Sebuah kumparan terdiri dari 1000 lilitan berada dalam medan magnetik sehingga flux magnetiknya sebesar 4 dikali 10 pangkat min 5 WB. Jika flux dalam waktu 0,02 second flux magnetik hilang, GGL induksi rata-rata dalam volt yang timbul pada kumparan adalah, nah, menggunakan rumus tadi, GGL induksi eta induksi sama dengan min N dikali delta theta per delta T. Diketahui N-nya 1000, delta theta-nya 0, min
4 dikali 10 pangkat min 5 per 0,02, sehingga gegel induksinya sebesar 2 volt dari perhitungan di atas. Oke, langsung kita masuk kepada hukum selanjutnya. Ini ada hukum Lenz yang berbunyi, arus induksi mengalir pada penghantar atau kumparan dengan arah berlawanan dengan gerakan yang menghasilkan atau medan magnet yang ditimbulkan melawan perubahan flux magnet yang menimbulkannya. Dirumuskan dengan I sama dengan eta per R atau BLV per R. Dengan keterangan I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan A, B merupakan kuat medan magnet dengan satuan Tesla, L merupakan panjang kawat dengan satuan meter, V merupakan kecepatan gerak kawat dengan satuan meter per second, dan R merupakan hambatan listrik dengan satuan ohm. Masuk lagi kita kepada contoh soal. Suatu rangkaian QRST seperti pada gambar terletak di dalam zona medan magnet dengan kuat medan sebesar 0,5 Wb per meter kuadrat dan arahnya masuk bidang kertas. Bila pada rangkaian tersebut terdapat kawat AB dengan lebar sebesar 70 cm dan digeser ke kanan dengan kecepatan 5 meter, maka gaya gerak listrik dan arahnya adalah, gaya gerak listrik dan arahnya dirumuskan dari eta sama dengan BLV, sehingga dengan perhitungan B-nya 0,5 dikali 0,7 dikali 5, didapatkan gaya listrik dan arahnya sebesar 1,75 volt dengan arah dari B ke A. Ya, bisa kita lihat seperti pada gambar, arah arus listriknya dari B ke A dengan etanya sebesar 1,75 volt. Oke. Nah, selanjutnya, induksi magnetik di pusat dan di ujung solenoida merupakan gerakan magnet yang melewati kumparan. Ini akan menimbulkan arus listrik. Jika magnet timbul di sekitar arus listrik, maka sebaliknya arus listrik dapat ditimbulkan oleh gaya magnet. Nah, Michael Faraday menunjukkan bahwa dengan menggerak-gerakan magnet dalam kumparan, maka akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang timbul dari hasil gerakan magnet ini disebut dengan arus induksi. Nah, arus listrik induksi adalah sifatnya bolak-balik. Sedangkan solenoida sendiri adalah suatu lilitan kawat penghantar yang panjang atau kumparan rapat yang menyerupai lilitan pegas. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, aplikasi induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik biasa digunakan pada pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah siapa?
Yang tahu? Generator dan dinamo. Contohnya ya. Di dalam generator dan dinamo terdapat kumparan dan magnet. Kumparan atau magnet yang berputar menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis gaya magnet dalam kumparan perubahan tersebut menyebabkan terjadinya gegel induksi pada kumparan. Kurang lebih seperti itu. Jadi, aplikasi induksi elektromagnetik biasa digunakan pada pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik, contohnya adalah generator dan apa tadi? Dinamo. Di dalam generator dan dinamo itu, kalau kita buka, terdapat kumparan dan magnet, ya. Kumparan atau magnet yang berputar menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet dalam kumparan perubahan tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya gegel induksi pada kumparan. Kurang lebih seperti itu untuk materi kelistrikan magnet. Barangkali apakah ada yang masih kurang paham atau ingin ditanyakan, akan kita bahas bersama. Baik, jika cukup, maka kita akhiri materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.